dalam kerajaan Allah. Judulnya agak panjang ya. Di akhir tahun kemarin kita banyak membahas tentang kerajaan Allah. Masih ingat kerajaan Allah itu isinya apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa dampak dalam kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah, kita tahu kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana kita harus berlaku, bagaimana kehidupan kita ini bisa berperan secara efektif, ya. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam pelayanan, tetapi juga di dalam kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 5-7, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi harus lahir baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ingat, orang yang dilahirkan dari daging maksudnya adalah kita ini adalah manusia yang diperanakkan secara jasmani, punya darah dan daging, ya, ada fisik. Tapi fisik kita ini gak sempurna. Ketika kita lahir, kita adalah manusia yang berdosa, bernoda. Tidak ada bayi yang lahir itu suci. Itu tipuan, kata-kata itu omong kosong, ya. Semua bayi yang lahir sudah mewarisi dosa. Karena itu untuk menghilangkan semua itu harus dilahirkan kembali dari roh, ya, dari Roh Kudus. Kita akan lanjut. Nah, ada ayatnya. Iya, ini Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, ya, bukan soal makan dan minum pakai, ya, sudah pernah dibahas. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, ini semua diberikan oleh Roh Kudus. Seringkali kita itu masih terhidup seputaran makanan dan minuman. Baju yang kita pakai, sepatunya mereknya apa, sabuknya mereknya apa, ya, tasnya merek apa. Makanya kalau sudah ada sale, semua berlomba-lomba. Ini lagi ada sale ya? Banyak sale. Sudah mengunjungi tempat-tempat yang ada sale? Belum. Nah, setelah saya ngomong gini nanti pulang langsung mampir ya. Belum kajian. Oh, belum kajian. Nah, berapa hari lagi, bersabar ya. Nah, kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi kadang ini nggak dicari oleh orang Kristen. Sudah menjadi Kristen, sudah dibacakan ayat ini berkali-kali sejak masih remaja, sekolah minggu mungkin, remaja sampai dewasa, tetapi tidak diikuti. Nah, kerajaan Allah ini berbicara tentang kehadiran Yesus dengan otoritas atau kuasa ilahi. Kerajaan Allah juga berbicara tentang surga yang turun ke bumi. Yang turun adalah hadirat Tuhan, suasananya, bukan surganya, ya, bukan surganya. Surganya belum ada, belum waktunya kita masuk surga. Termasuk ketika kita mati hari ini, kita nggak langsung masuk surga. Walaupun beritanya telah berpulang ke rumah Bapa di surga, tetapi orang itu nggak langsung ke surga, mampir dulu, ya, ada tempatnya, Firdaus. Kerajaan Allah akan turun ketika kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap umatnya, dan umat Tuhan diberdayakan oleh Roh Kudus. Ingat, diberdayakan oleh Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan mengatakan juga, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis itu membuka jalan untuk Yesus melayani, ya, kedatangan Yesus. Pertobatan apa yang dimaksud? Pertobatan yang dimaksud adalah bertobat dari tradisi-tradisi agamawi. Ya. Tradisi agama apa ya di zaman itu adalah orang-orang beragama Yahudi. Tetapi bagi kita
juga tradisi-tradisi, kadang tradisi-tradisi kekristenannya tidak sesuai dengan Alkitab. Hati-hati, semakin lama semakin kacau tradisi-tradisi. Sekarang soal misalnya, kalau zaman dulu ya kita di gereja Pentakosta itu pakaian itu harus rapi, roknya panjang, harus mendekati mata kaki, ya. Sekarang mungkin di bawah lutut. Terus pakaiannya kalau misalnya perjamuan kudus putih-putih atau putih hitam, rambutnya harus panjang. Banyak aturan zaman dulu. Semakin lama semakin berubah. Dan sekarang kita melihat gereja itu variasinya macam-macam. Ada gereja yang pakaiannya cosplay, ya, pakaiannya kerajaan. Pernah tahu gereja seperti itu, ya. Terus ngomong-ngomong soal mimbar, tadi siapa yang ngomong mimbar ya tadi pagi gitu? Mimbarnya kalau zaman dulu itu mimbar itu adalah altar kudus. Yang ada di depan itu di panggung itu, di sini nggak panggung ya. Di panggung itu hanya imam, ya. Pastor, jadi yang disebut pastor itu betul-betul imam. Nah, di situ khusus, kalau pejabat-pejabat lain nggak boleh, ada tingkatannya gitu. Kemudian masuk ke era Protestan, orang khotbah itu ada namanya, kayak tempatnya gini ya, tempatnya kayak kotak gini tinggi, dan nggak sembarangan orang bisa naik. Kemudian zaman sekarang mimbarnya itu sudah kayak panggung, dan sekarang mimbar seperti ini semua orang bisa masuk, bahkan yang bukan pendeta pun bisa khotbah sekarang. Nah, tradisi-tradisi itu berubah. Nanti kita nggak tahu 10 tahun lagi seperti apa. Tetapi yang diajarkan adalah supaya kita itu tidak mengikuti tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman-Nya Tuhan yang benar. Jangan menjadi Kristen yang tradisi. Kristen tradisi itu apa? Apa itu Kristen tradisi? Lahir menjadi Kristen, keturunan, ikut-ikutan, gereja ini kayak gini, gereja itu kayak gitu, ya ikut saja. Tetapi tidak pernah mengenal prinsip-prinsip dan nilai kebenaran yang sejati dalam Tuhan. Oh, gerejaku mengajarkan semua ini Alkitabiah. Maksudnya ngambil Alkitab, dicomot-comot, terus disesuaikan, dimodifikasi. Semakin lama semakin mengerikan. Karena itu kita harus kembali ke pengajaran yang benar. Nah, Roh Kudus yang ada pada Yesus itu memampukan semua murid-muridnya itu menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang. Kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus datang, kemudian ada roh jahat pasti tersingkirkan. Ya, apakah ibadah-ibadah kita, entah ibadah raya seperti ini, ibadah tengah minggu, mungkin ibadah AFC, ibadah SID, itu dipenuhi roh Allah atau ada roh yang lain? Ya, ini menjadi pertanyaan. Kalau ibadahnya itu menjadi pusatnya adalah entertainment, ya, lampu sorotnya, musiknya, kemudian ada efeknya, asap gitu ya, ada laser-lasernya, fokusnya ke situ, maka itu tidak menjadi ibadah yang sejati, yang benar. Coba kita perhatikan kata ibadah. Ibadah raya Sunday service. Melayani, yang dilayani siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan. Benar Tuhan? Jemaat. Tuhan atau jemaat? Jemaat. Nah, Tuhan. Jemaat atau Tuhan? Tuhan. Ini nggak ada yang jawab dengan mantap ini. Yang dilayani siapa? Tuhan. Jemaatnya Tuhan. Oh, cara jemaatnya Tuhan gitu. Melayani Tuhan. Melayani kepada jemaat. Melayani kemenangan. Semuanya kan melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Bingung ya? Apa yang kita lakukan
Karena kita bingung, makanya semakin membingungkan ketika kita dengar lagu-lagu yang katanya lagu pujian, tapi isinya tidak memuji Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, tidak semua lagu Kristen itu adalah lagu pujian. Kalau lagunya isinya merengek-rengek ya, kemudian tidak ada nilai-nilai yang mengagumkan, memuliakan Tuhan, itu bukan lagu pujian, hanya lagu religius gitu ya, lagu Kristen gitu aja. Maka itu tidak sesuai. Makanya kalau kita perhatikan semua itu harus benar, liriknya harus benar. Tadi saya senang Kak Priscilla nyanyinya broken, betul-betul karena broken kan di yang lain nyanyi broken, bahasa Inggris broken. Ya, itu baru tadi pelafalan saja. Nah itu kata-kata. Kemudian saya bingung dengan kata-kata tadi. Yahweh, Rafa. Nah itu tak bingung. Ini harusnya kan nyambung. Ada Jehovah Rafa. Ini depannya Yahweh, kemudian Rafa. Yang betul Jehovah Yahweh. Gitu. Semakin bingung kan. Wah terlalu kritis. Enggak. Harus benar ya. Jireh itu artinya apa? Jireh itu apa nih? Menyediakan. Kalau Allah menyediakan harusnya Yehova Jireh. Yehova Jireh bahasa aslinya ya, Yehova Jireh. Nah Yehova Jireh diinggriskan, kemudian kita orang Indonesia bacanya jadi Jireh. Yehova Jireh ya, harusnya bacanya itu langsung kan. Nah, baca kayak gitu aja bingung. Wah, liriknya kayak gini. Kemudian kita menjadi terlalu, ini kan terlalu kritis. Ya kita harus jadi orang-orang Kristen yang kritis. Betul. Yang dilayani adalah kembali lagi ibadah raya, yang dilayani adalah Tuhan. masih benar lagi. Tuhan. Coba kita kembali ke perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya. Yang dilayani adalah Tuhan. Tuhan itu kan. Nah, kan bingung. Oh, jemaat dilayani. Ya, jemaat dilayani sebagai saudara seiman. Tetapi yang dipuji, yang disembah, yang dipuaskan hatinya haruslah Tuhan, bukan Jemaat. Makanya itu lagu-lagunya untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati kita. Muliakan Tuhan. Untuk Tuhan. Tuh, tapi apakah salah kalau hati saya menjadi tenang mendengar lagu pujian itu? Tidak. Nah, ini yang harus benar ya. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera ini dalam diri kita. Harusnya gitu, ya. Ke atas kita berikan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau lagunya itu kemudian membuat hati kita senang, kemudian yang dilayani adalah bukan Tuhan. Nah, ini harus kritis. Tipis sekali bedanya dan kita nggak tahu. Yang dipuaskan adalah hati Tuhan, bukan kita. Tetapi memang tuntutan zaman yang dipuaskan adalah jemaatnya. Kemudian yang disebut pelayan Tuhan menjadi pelayan jemaat. Ya pernah salah kaprah, tapi puji Tuhan kita sudah nggak pakai istilah yang salah kaprah. Kalau ngomong soal ibadah itu semakin lama, kalau saya jelaskan akan semakin dalam, semakin harusnya kita mengerti itu. Itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau kita ngomong liturgi, kata liturgi sekarang dibuat untuk bercandaan, bukan sekadar liturgi. Apa itu liturgi sebetulnya? Liturgi itu ada segala persiapan untuk ibadah. Semua disusun rapi, bukan sekadar susunan ibadah, bukan. Karena semua persiapan para pelayan Tuhan, lagu-lagu yang dipilih, firman-Nya dipilih, itu harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah liturgi. Tetapi di zaman sekarang, liturgi tidak lagi dipedulikan, mengalir, tapi siapa yang memimpin? Perhatikan, Roh Kudus adalah roh yang tertib. Dan kita tidak diajar menjadi liar. Nah, karena itu, bagaimana beribadah itu? Bagaimana kita mengerti? Ini tidak mudah. Menjadi orang percaya yang menjadi semakin dewasa, bukan memuaskan diri sendiri, tetapi memuaskan hati Tuhan. Nah, karena itu kerajaan Allah itu adalah banyak hal, berbicara mengenai banyak hal. Salah satunya adalah tentang kuasa juga.
Pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa memberikan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah kebenaran. Ya, di bagian tadi ini belum masuk poin, ini masih pengantar ya. Kebenaran di kaiosune. Artinya di kaiosune itu adalah kehidupan yang benar. Ya, kehidupan yang benar. Di sini apa? Yang menjadi standar ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang berotoritas. Ini akan menjadi sulit kalau firman Tuhan yang diabaikan atau dianggap kurang berotoritas. Seperti yang pernah dibicarakan mungkin beberapa waktu yang lalu. Kristen progresif. Alkitabnya bukan yang menghakimi, orangnya yang menghakimi Alkitab. Nah, ini orang-orang kurang ajar. Sudah dirasuki setan. Namanya mungkin pendeta lah, orang Kristen, tetapi isi otaknya sudah diisi oleh pikiran-pikiran iblis. Dengan cara yang sama, ingat. Waktu Hawa bertemu dengan ular tuh bicara tentang banyak hal. Mancing-mancing masalah. Mempertanyakan tentang kuasa Tuhan. Dan Hawa terpancing, jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam. Standar kebenaran yang tertinggi dalam kita belajar adalah firman Tuhan. Karena itu perhatikan firman Tuhan baik-baik. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Kebenaran itu bukan hanya dari kebenaran yang terlihat saja, tetapi harus dari hati. Hati kita ini harus benar. Motivasinya harus benar. Pikiran, idenya itu harus benar. Kalau kita nggak benar, meleng sedikit saja, kita akan mengikuti bukan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, jalan yang salah, keluar dari sasaran, keluar dari jalur, kemudian namanya adalah berdosa. Sesederhana itu. Bukti pertobatan seorang tidak hanya dilihat dari tingkat moral yang kelihatan saja, tetapi juga ketaatan pada firman Tuhan. Apa bukti kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dibenarkan? Yaitu kita taat pada firman Tuhan. Dan untuk mentaati firman Tuhan yang sebanyak itu tidak mudah. Kita bisa gagal kalau mengandalkan kemampuan kita sendiri, pemahaman kita. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi orang benar. Ya, kuncinya adalah Roh Kudus. Yang kedua, damai sejahtera. Irene artinya kehidupan yang tenang dan damai. Ya, ada anak yang diberi nama Iren atau Irene. Artinya damai sejahtera, kehidupan yang tenang dan damai. Damai sejahtera didapat ketika kita tertanam dalam satu komunitas rohani. Kalau saat ini kita sudah menjadi jemaat gereja secara tetap dan kemudian berakar di dalam keluarga gereja ini, maka kita mulai merasakan damai sejahtera. Tapi berbeda dengan orang yang gerejanya masih keliling-keliling. Pagi ke gereja ini, siang ke gereja itu, sore ke gereja lain. Wah, 3 kali ibadah. Tapi jalan-jalan. Bagaimana dia bisa menjadi kuat kalau dia tidak tertanam? Nah, ini menjadi problem. Saya dulu pernah menjadi orang yang jalan-jalan, sedang mencari-cari tempat yang tepat, ya. Gereja ini, gereja itu. Sampai puji Tuhan akhirnya tertanam di satu gereja. Berakar kuat dan bertumbuh di dalam satu lingkungan, dalam satu keluarga rohani, sehingga bisa menghasilkan buah. Syukur apalagi kalau sudah masuk dalam keluarga seed, ya, bertumbuh bersama di situ. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus hidup bersosial, ya. Hidup bersama dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan lingkungan. Maka damai sejahtera akan memenuhi kehidupan kita. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan pendamaian. Yang ketiga, apalagi sukacita. Kara. Nah, sudah mulai bisa bacakan kara. Kara artinya gladness atau joy. Sukacita. Sukacita ini nggak sama dengan kebahagiaan. Di manakah orang mencari kebahagiaan? Wah, seolah-olah kebahagiaan itu ada yang tinggi. Gak ada yang jual kebahagiaan. Betul. Tetapi selalu ada alasan untuk kebahagiaan. Berapa hari lagi gajian? Bahagia? Bahagia. Gaji habis? Bahagia?
Iya, karena depannya dapat lagi. Nah, tunggu selama masa penantian. Bahagia dengan sukacita apa bedanya? Bahagia bisa dibeli, sukacita datangnya dari Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Agak susah ya. Tapi bahasa Inggrisnya aja udah nggak sama. Kebahagiaan, happiness, ya happiness. Sementara sukacita adalah joy. Bahasa Inggrisnya nggak sama, bahasa Indonesia juga nggak sama. Kalau bahagia bisa dicari, ya. Bisa dicari. Sukacita datangnya hanya dari Tuhan. Saat kita lagi senang maupun lagi susah, saat bahagia maupun nggak bahagia, ya. Tapi tetap harus ada sukacita. Orang yang sukacita tidak dapat dibeli dengan uang karena lahir dari hati yang tenang, lepas dan bebas, tidak terbelenggu. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersukacita karena percaya Tuhan Yesus sudah mengatur semua kehidupannya. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita semua, ya. Nah, ini yang diharapkan supaya kita dapatkan. Di dalam semua tantangan dan badai kehidupan, kita tetap akan memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu ketika kehidupan kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya Roh Kudus itu memimpin kita? Ini yang kadang tidak kita pikirkan baik-baik. Kayaknya ya mengalir saja semua gitu. Next slide. Ada 3 hal di mana pimpinan Roh Kudus bekerja bagi kita saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita mengatakan kita sudah masuk dalam kerajaan Allah dan kita adalah warga kerajaan Allah, maka dengan cara-cara inilah kita bisa melihat Roh Kudus itu memimpin kita. Dan juga sekaligus ini adalah tanda bagaimana kehidupan kita itu dipimpin Roh Kudus. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita nggak memiliki ini. Yang pertama, Roh Kudus membentuk kita. Sementara kita harus tunduk, taat dan bekerja sama. Roh Kudus membentuk kita. Next slide. Ada gambarnya, ini adalah apa ini? Bencana. Ya, ada orang yang sedang membuat entah ini buli-buli, kuci, mangkok atau apa. Seorang pengrajin tanah liat membuat kerajinan, ya. Seorang penjunan. Nah, bagaimana Tuhan membentuk kita? Mungkin gambarannya di Alkitab selalu seperti ini, membentuk. Saya nggak tahu, ada yang pernah bermain atau mencoba membuat ini? Pernah ya? Waktu mungkin SMP dulu ya, zaman SD. Saya baru SMP ya. Kita membentuk tanah liat, bikin patung apa. Nah, membentuk itu artinya di sini tanah liatnya nggak bisa membentuk sendiri. Harus ada yang membentuknya, ada orangnya. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama, ketika Roh Kudus membentuk kita, yang terjadi pertama adalah Roh Kudus mengadakan perubahan hidup. Ya, ini ada gambarnya. Gambarnya adalah seseorang sedang berjalan. Di mana ini? Di hutan. Dari mana ke mana ini? Dari gelap ke terang. Tidak tahu. Dari gelap ke terang. Dia menghadap sana atau menghadap kemari? Menghadap ke sana. Kalau sudah bayangan gini nggak kelihatan memang. Dari ke sana. Menghadap ke sana. Hadap ke sana. Nah, ini adalah gambarannya, sederhananya seorang yang dari tempat yang gelap keluar ke tempat yang terang. Semakin lama semakin terang. Kita ini harus pindah dari budaya dunia, budaya kerajaan iblis, kepada budaya kerajaan Allah. Ingat, dunia dikuasai oleh iblis. Dari gelap menuju terang. Ini pas kemarin ya kartunya. Dari gelap menuju, habis gelap terbitlah terang. Dari dosa menuju pada kebenaran. Nah, raja kita juga berubah. Kalau dulu penguasanya iblis tanpa disadari, semua orang di luar sana itu mereka dikuasai oleh iblis tanpa mereka ketahui. Sementara kita yang sudah dilepaskan dari belenggu iblis, kita berganti Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Dan hukum yang berlaku
itu berbeda. Makanya berubah. Ada perubahan cara hidupnya. Nah, sekarang kita lihat apakah kita ini hidupnya lebih mirip orang yang hidup dalam kegelapan atau di dalam terang. Karena itu jadilah anak-anak terang, begitu firman Tuhan. Bagaimana kalau ada orang Kristen yang masih perilakunya masih kayak orang hidup dalam kegelapan? Kasihan. Harus ditarik, ditolong. Nah, ini tandanya. Ada, saya kan manusia, masih bisa jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun dalam kehidupan, jangan dilanjutkan dalam lagu dangdut. Mengejar siapa nanti? Oh, mengejar. Mengejar Tuhan Yesus bukan jatuh bangun. Ya. Kalau terpeleset ada ya Tuhan yang menopang sehingga tidak tergeletak. Nah, lagu itu sudah tadi nggak berlaku. Ya, kemudian menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru seperti apa? Ayatnya adalah di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, kalau sudah amin, apa itu yang berlalu? Yang di belakang. Masa lalu yang gelap. Nah, masa lalu yang gelap ya, masa lalu yang nggak pengen diingat-ingat lagi gitu. Tapi selalu ingat. Oh, tapi ini sulit manusia itu ya. Ibaratnya tadi, masa lalu nggak ingin diingat-ingat lagi. Mantan pacar sudah putus. Tapi masih cinta. Nah, masih cinta diingat-ingat lagi. Masih cinta. Sakitnya di sini. Sakitnya disimpan. Padahal sudah punya pacar baru. Ngapain yang lama diingat-ingat? Manusia itu memang aneh. Ya. Iya, tapi nyata. Sukanya nyimpan sakit. Ya kadang-kadang lirik spion gitu. Lirik spionnya kan sedep biar investor gak sakit itu. Sedep gurih. Padahal mau cari kebahagiaan tapi juga cari Mau di pendidikan. apa namanya? Mengingat-ingat yang sakit. Mau tinggal di. Berarti kan di sini ada kata berlalu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Apakah kita semua sudah dalam Kristus? Amin. Semua sudah ada dalam Kristus. Amin. Berarti kalau kita ada ciptaan, kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan Baru. Di mana yang lama sudah berlalu? Apa yang lama dari kita? Masa lalu Ya. yang gelap. Yang Hari yang sudah berlalu. Manusia lama kita yang berdosa itu sudah berlalu. Berlalu itu dalam bahasa aslinya itu artinya sudah mati. sudah mati. Ya. Jadi bahasa Indonesianya berlalu, tapi bahasa Indonesia yang benar seharusnya itu adalah Mati. sudah mati atau binasa. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa aslinya artinya sudah muncul, atau lahir. Ya, dari situ kita bisa mengerti yang lama, manusia lama kita sudah mati dan kemudian manusia baru kita lahir. Nah, ini yang harusnya terjadi. Kalau sifat-sifat lama kita masih ada dan itu masih mendominasi, berarti kita belum betul-betul diperbarui. Masih hidup di dalam dosa. Sampai kapan? Pertanyaan. Sampai kapan? Kalau tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan Yesus menjemput orang-orang percaya di awan-awan dan kita tertinggal, itu akan sangat mengerikan. Nggak ada lagi setelah itu Roh Kudus diangkat. Roh Kudus diangkat, tidak ada yang mempertobatkan. Itu jangan sampai kita tertinggal. Ya. Kemudian berikutnya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau kita lihat di sini ada gambar. Apakah ada tahu ini gambar apa? Baju penjara. Baju penjara, betul?
Penjara di mana? Luar negeri. Luar negeri. Kita juga di luar negeri nih. Israel. Takut salah juga. Tahanan. Nah, ada yang sedikit tahu ini. Ini terjadi di tahun 19. tahun 45 ya. Oh, Jadi ini adalah penjara camp, namanya camp konsentrasi. Namanya camp Auschwitz. Ini adalah orang-orang Yahudi yang dipenjara oleh Nazi yang masih hidup ya. Adanya Tuhan Yesus. Sepersekian aja yang selamat. Dan kemudian mereka dibebaskan oleh tentara Soviet. Ya, ini ada tentara-tentara Soviet membebaskan mereka. Bukan tentara Amerika ya. Tentara Soviet. Seragamnya sebagian masih pakai seragam loreng putih biru. Sampai sekarang mereka masih mengingat-ingat itu. Masa di mana mereka hampir punah. Tetapi ternyata mereka nggak punah. Masih ditolong Tuhan. Diberi kesempatan. Manusia lama ketika mereka, mungkin saudara-saudara pernah melihat ketika mereka di penjara ya, nggak pakai pakaian pun compang-camping. Kalau mereka sakit tinggal ditumpuk-tumpuk biar mati gitu aja, kemudian dibakar. Bahkan kalau perlu masih hidup sehat dimasukkan ke kamar dibakar hidup-hidup. Dijadikan percobaan, lemaknya dijadikan sabun. Gitu ya. Rambutnya cewek-cewek dipotong dijadikan wig. Emas. Jadi pernah saya lihat ya, tumpukan sepatunya itu menggunung. Tumpukan cincin kawin tuh itu satu gudang emas. Boneka melihat foto-foto itu ngeri. Nah, mereka yang bayangkan kalau kita ini dulu adalah tawanan, budak, dibelenggu oleh iblis dan kita dibebaskan. Ada dalam cerita ini mungkin tentara Soviet yang membebaskan orang-orang tahanan ini, bukan hanya orang Yahudi ya, tapi juga orang-orang yang lain, orang cacat, orang banci gitu ya, orang gypsy, tapi mayoritas adalah orang Yahudi. Dibebaskan oleh tentara Soviet yang komunis itu ya. Ketika mereka dibebaskan, apa yang mereka rasakan? Maukah mereka kembali ke tempat itu lagi? Gak mau. Manusia normal gak mau kembali ke penjara. Apalagi ini bukan mereka gak punya salah kok. Ya, mereka dipenjara karena mereka dimasukkan camp itu hanya karena mereka orang Yahudi, begitu saja. Mereka gak mencuri atau apa. Dan itu adalah dosa bagi Hitler. Nah, kita juga sudah dibebaskan, dilepaskan dari kutuk dosa dan maut, dilepaskan menjadi manusia baru. Harusnya kita mengenakan manusia baru. Kalau ada orang Kristen, tadi ceritanya jatuh bangun mengejar Yesus itu. Maunya Tuhan Yesus. Jadi gimana? Dikeluarkan dari penjara, masuk lagi. Keluar lagi. Ada nggak orang dibebaskan dari penjara, aku mau balik lagi? Banyak pastor, banyak. Karena nggak mau nyari makan dari luar. Di penjara dikasih makan. Di penjara dikasih makan, di luar telantar gitu ya. Masuk lagi. Tapi kalau di penjara dikebuki ya nggak mau. Ya di sini dikebuki ya. Tapi 7 kali jatuh. Bukan cuma dikasih makan. Nah, ini adalah yang aneh. Kadang orang sudah menjadi Kristen tapi kemudian masih hidup di dalam dosa. Berarti dia belum mengenakan manusia yang baru. Ada ayatnya. Next slide. Efesus 4:21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Perhatikan kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang tidak betul-betul pasti. Menanggalkan gaya hidup manusia lama ya, atau natur manusia lama kita yang telah rusak dan dibaharui di dalam roh kita oleh Roh Kudus ya.
mengenakan manusia yang baru, maka kita akan mengenal kebenarannya. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskanmu. Adakah perubahan dalam diri kita? Coba kita lihat dalam 2 minggu ini saja bagaimana perilaku kita. Kita lebih mirip orang yang sudah dibebaskan atau orang yang masih meringkuk di dalam, bukan penjara ya sebelumnya tadi, camp konsentrasi, tempat perbudakan, tempat penyiksaan. Tuhan memanggil kita untuk masuki kerajaan-Nya, saudara-saudara. Namun setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, kita diperintahkan untuk menerangi dunia yang masih gelap ini. Dunia ini gelap, walaupun bukan soal mendungnya, tetapi kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Maka kita menjadi anak-anak terang harus memancarkan terang itu keluar. Dengan melakukan hal di atas, maka kita akan bisa menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Roh Kudus memberi kuasa bagi kita, dan dengan demikian kita harus bertindak dengan iman. Siapa yang percaya bahwa kita sudah menerima kuasa? Amin. Ya agak lemas karena sudah mulai ngantuk. Yang tadi pertama semangat, walaupun belum sarapan masih semangat, tapi sekarang mulai terasa efeknya. Tubuh tidak bisa berdusta gitu ya. Efek hujan. Padahal lagi ngomong soal kuasa loh ini. Ya. Efek hujan tuh. Oke, ayatnya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Ya, jadi artinya apa? Apakah kita tidak perlu diajar oleh orang lain? Perhatikan. Perlu. Kalau tidak perlu diajar orang lain, apa yang maksudnya? Diajar Tuhan. Ayo, perlu diajar gak? Nah, itu mengatakan kamu tidak perlu diajar oleh orang lain loh. Berarti tidak perlu dengar ajaran yang disampaikan oleh para pastor. Iya. Belajar sendiri ya. Perlu. Belajar Alkitab sendiri. Belajar Alkitab sendiri, nafsirkan sendiri. Suka-suka gitu ya. Perlu diajar. Kan bingung ya. Tapi sebagaimana penerapannya mengajar kamu tentang sekolah. Sebagaimana dia dulu tengah mengajar kamu. Ya, jadi artinya yang diajar, kita hanya belajar dari Tuhan sendiri. Ajaran itu diteruskan kepada murid-muridnya, disampaikan kepada jemaat mula-mula. Tetapi kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Orang lain itu siapa sih? Orang-orang di luar Tuhan. Ya, aja mirip orang dunia, apalagi Nabi palsu. Menyesatkan kita. orang yang menyesatkan. Ya, konteks ini adalah tentang antikris. Perhatikan hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang semakin lama semakin menyimpang. Sekarang saya udah ngomong, nanti semakin lama semakin kelihatan mereka semakin berani, dan mereka akan semakin keras. Terus perhatikan dalam minggu-minggu ke depan akan terjadi hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Ya. Baru waktu itu saya ngomong, tiba-tiba ada seorang uskup ya, gereja Assyria yang ada di Australia, ditikam sama orang, tetapi dia mengampuni ya. Puji Tuhan. Dan itu harus terus terjadi. Hari-hari ini semakin jahat. Kalau kita mau santai-santai dan kita ketinggalan kereta, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Antikris jangan mau diajari oleh orang-orang yang ada di dalam semangat atau orang antikris. Ajarannya bukan ajaran Kristus gitu ya. Kemudian berikutnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
1 Korintus 2 ayat 4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi semuanya itu harus bersumber dari Allah, ya, bukan dari hikmat manusia. Next slide. Lanjut aja. Ya, yang pertama kita harus hidup karena percaya. Ada pepatah kuno mengatakan melihat berarti percaya. Yang melihat adalah percaya. Dan harus ada buktinya. Kalau lihat, aku sudah melihat barangnya baru aku percaya. Tetapi bagaimana kita bisa mempercayai Allah yang tidak terlihat? Ya. Next slide. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Sulit kalau kita harus membuktikan, wah Allah harus bisa disentuh, dipegang. Dengan alasan-alasan itu kita nggak akan tahu. Harus dengan percaya. Yang kedua, kata Yesus kepada mereka, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang berikutnya, B. Tuhan telah mengurapi kita dan beri kuasa untuk melakukan tugas darinya. Tugas kita adalah menjadi berkat bagi sesama. Amin. Membagikan kasih Allah kepada sesama, menjadi garam dan terang dunia. Dalam mengerjakan tugas-tugas kita, tugas-tugas ini kita harus menerima pengurapan dan kuasa dari Tuhan. Dan hendaklah terang kita ini bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Bapa kita yang ada di surga. Yang berikutnya, pengurapan. Gunakan urapan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita untuk menunjukkan kebesarannya dan menjalankan misi darinya. Urapan harus menerima urapan harus digunakan. Waktunya sudah hampir habis. Next slide. Ada satu cerita, ya. Satu cerita. Ini apa? Sensor. Gergaji mesin. Suatu saat, ini cerita. Suatu saat ada seorang petani, ya ini di daerah desa yang terpencil gitu ya. Dia bercerita pada seorang pemilik toko petani atau tani. Kakekku membersihkan pohon-pohon di sekitar dengan menggunakan kapa. Ayahku juga menggunakan kapa. Tapi aku dan saudara-saudaraku, kami menebang pohon itu menggunakan gergaji. Gergajinya adalah gimana gergaji? Gergajinya 2 orang ya, bukan gergaji yang kita untuk gergaji kayak gini. Tahu ya gergaji yang 2 orang itu ya? Enggak. Menebang pohon ya, menyanting. Ya, harusnya saya tunjukkan gambarnya. Nah, kemudian tapi sekarang saudara-saudaraku sudah berangkat ke kota dan aku perlu alat untuk menebang pohon-pohon di sekitar. Kemudian pemilik toko tani, oh ini ada alat baru. Dengan alat ini kamu nggak perlu teman untuk menebang pohon-pohon itu. Dalam waktu 1 jam, kamu bisa menebang pohon-pohon itu. Paling nggak 1 jam 5 pohon bisa tumbang. Wah, bagus. Mana ini alatnya? Wah, dia bayar harganya lumayan mahal. Tapi nggak apa-apa, 1 jam bisa 5 pohon tumbang. Kemudian yang terjadi, dia beli, dia bawa pulang, dan besoknya dia kembali ke toko perlengkapan tani tadi. Dan ngomong sama juragan, bos, apanya? 1 jam 5 pohon tumbang. Ini sudah seharian, nggak tumbang-tumbang. Kemudian, loh gimana kamu pakainya? Ya kayak ini kan seharusnya. Capek. Terus sama si pemilik toko tani, kayaknya kamu nggak pakai dengan cara yang benar deh. Ya pegang starternya ini, tarik, reng gitu. Terus dipakai untuk motong coba. Ini kayu besar nih. Oh, ternyata seperti itu cara pakainya. Dia pikir itu seperti gergaji yang dia pakai selama ini. Nih pohon.
Bayangkan ini beratnya 3,5 kilo paling kecil ya. Yang paling kecil gereja itu 3,5 kilo. Nah yang sebesar ini kira-kira 4,5 kilo. 5 kilo. Belum lagi sama bahan bakarnya. Tapi nggak tahu dia isi bahan bakar atau enggak. Dia angkat, dia pakai untuk gergaji bom. Nah ini adalah ilustrasi di mana orang itu tidak menggunakan kuasa. Ya. Ini hanya gambaran. Kita punya kuasa, punya pengurapan dalam diri kita, tetapi kita tidak memakainya. Kita menyia-nyiakan kehidupan kita sampai capek, dan kita menyalahkan Tuhan. Betapa banyak orang Kristen itu yang hidupnya seperti itu, ya, tidak berlaku, tidak berjalan secara efektif, ya. Nah, bisa langsung lompat ke slide yang terakhir. Hanya melalui ketaatan. Ya. Perhatikan saudara-saudara, hanya melalui ketaatan dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk membawa dampak dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan pakai cara kita sendiri. Ikut cara Tuhan. Kalau kita dikatakan kita sudah lahir baru, ya gunakan cara-cara yang baru yang sudah diterapkan oleh Tuhan. Jangan pakai cara-cara yang lama. Mau membawa dampak, mau menjadi orang yang efektif, jangan pakai cara kita, pakai cara Tuhan Kudus. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan pada para pemuji. Biarlah kita semua hari-hari ini, saudara, kita boleh semakin dipimpin ke dalam kesempurnaan di dalam Tuhan. Bukan hanya dalam tubuh, tetapi jiwa dan roh kita semakin disempurnakan untuk siap melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati.